Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2908 hari, Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas ketujuh jemaat. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kepada jemaat di Sardis. Apa yang terjadi di jemaat Sardis? Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa di Sardis banyak orang Kristen yang hidup, tapi sebenarnya mereka sudah mati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya sampaikan, hati-hati dengan kematian rohani. Lama-lama apa? Mati beneran, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti sebentar kita akan lihat seperti apa orang yang mati rohaninya. Saudara, kita belajar yang pertama, teguran keras dari Tuhan yang berkata engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Apa maksudnya? Di Sardis rupanya banyak orang Kristen yang sudah mati rohaninya. Betul mereka berKTP-kan Kristen, tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman. Itulah tanda-tanda orang yang mati rohaninya. Kristen, tetapi tidak pergi beribadah. Kristen, tapi cara hidup mereka hidup sebagai mana orang dunia hidup. Kristen, tetapi tidak mengenal kasih. Kristen, tetapi mereka masih hidup dalam kegelapan, tidak hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati.
orang-orang seperti itu, memang kita melihat mereka masih berjalan, masih bernafas, tapi sesungguhnya rohani mereka itu sudah mati. Tinggal tunggu waktu mati beneran, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan teguran keras dari Tuhan untuk saudara yang mati rohaninya. Saudara masih mendengar firman Tuhan ini, bersyukurlah saudara. Itu menandakan Tuhan masih memberi saudara kesempatan untuk hidup dalam pertobatan, sehingga saudara dihidupkan kembali. Amin. Sehingga saudara memerlukan perjumpaan khusus dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, sehingga saudara diberikan kesempatan supaya saudara hidup baru. Amin. Haleluya. Saudara, apa maksud di jemaat di Sardis engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Rupanya di Sardis terjadi kemerosotan iman. Jemaat di Sardis, mereka sudah mulai meninggalkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena mereka sudah tidak lagi mau mendengarkan kebenaran firman, membuat iman mereka semakin merosot. Makanya hampir setiap hari saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar yang setia untuk selalu baca firman, selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah kita tumbuh imannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen tetapi sudah malas baca firman, sudah malas mendengarkan firman Tuhan. Mereka lebih suka saudara mendengarkan bualan, mendengarkan orang yang stand up komedi. Mereka lebih senang kumpul-kumpul, membahas perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara surga. Bukankah itu memberikan indikasi kemerosotan iman? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara lebih senang mencari perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara surga, saya mau katakan, saudara ada dalam posisi ini, merosot dalam keimanan saudara. Terjadi degradasi iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan. Mari terus baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, sehingga saudara semakin hari semakin kuat dan bertumbuh di dalamnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya firman Tuhan ini berkata engkau hidup padahal engkau mati? Saudara, ini memberikan indikasi bahwa jemaat yang ada di Sardis, mereka itu hidup tidak dalam pertobatan. Mereka melalaikan semua perintah Tuhan, membuat mereka masih hidup, tapi sebenarnya mereka sudah mati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara mati dalam posisi seperti ini. Kalau saudara mati dalam keadaan belum bertobat, saudara mati dalam kebinasaan. Tapi kalau saudara menggunakan waktu-waktu ini dengan baik, lalu saudara bertobat, saudara mati, tetapi saudara akan dibangkitkan kembali dan hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah di sekitar kita banyak orang yang betul mereka masih hidup, tapi sebenarnya mereka sudah mati? Seperti apa orang-orang yang hidup padahal mereka sudah mati? Mati rohaninya, terjadi degradasi iman, kemerosotan iman. Mereka tidak hidup dalam pertobatan, melalaikan semua perintah firman Tuhan. Itu tanda orang-orang yang dikatakan hidup padahal mereka mati. Saya mau pastikan saudara tidak seperti ini. Amin. Saudara masih hidup,
dan hidup dalam kebenaran. Betul, secara lahiriah kita pasti akan mati, tapi percayalah, orang-orang yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara, di balik teguran Tuhan yang begitu keras kepada jemaat yang ada di Sardis, rupanya ada pujian Tuhan juga untuk jemaat di Sardis. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada beberapa orang, memang tidak banyak, tapi masih ada. Amin. Mereka apa? Hidup dalam kekudusan. Mereka tidak mencemarkan pakaiannya. Itu menandakan bahwa mereka hidup dalam kekudusan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba sudah perhatikan. Sekarang ini, di akhir-akhir zaman ini, orang yang hidup dalam kekudusan dianggap orang yang ketinggalan zaman. Dianggap katrok lah, kolot lah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kekudusan sepertinya dikucilkan, dijauhi orang, karena dianggap kuper, kurang pergaulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau zaman dulu, saya masih kecil saudara, tahun 80-an, tahun 90-an, saudara, masih hal yang tabu. Orang yang LGBT itu masih takut mereka menyatakan diri mereka bahwa mereka LGBT. Saudara, orang-orang di tahun-tahun itu merupakan hal yang tabu kalau mereka melakukan hal-hal yang mengotori tempat tidur mereka, alias berzina, berselingkuh, dan lain sebagainya. Kalaupun ada, masih sangat-sangat minim. Dan mereka lakukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi coba saudara lihat sekarang ini, di akhir zaman ini, orang terang-terangan buat dosa. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya kita semua didorong untuk melakukan hal-hal yang kotor, najis itu. Mereka menganggap itu hal yang biasa. Bapak Ibu Saudara, hati-hati terhadap normalisasi dosa. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa yang terjadi di Sardis, mereka hanya beberapa yang tidak mencemarkan pakaiannya. Itu memberikan indikasi bahwa hanya sedikit yang menjaga hidup mereka tetap kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara akan dianggap kuno, kuper, deso, dan lain sebagainya karena saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Saudara jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Saudara harus mempengaruhi mereka supaya mereka yang mencemari hidup mereka, mereka bertobat dan mereka hidup dalam kekudusan. Jangan sebaliknya, saudara sudah hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, saudara jatuh dalam dosa dan gak bangkit-bangkit lagi, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap hidup dalam kekudusan. Walaupun mungkin saudara minoritas, tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Karena orang yang menjaga hidup mereka supaya tetap dalam kekudusan. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Amin. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Jangan mencemari pakaianmu. Tetap hidup dalam kekudusan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini ada perintah Tuhan. Amin. Yang harus jemaat di Sardis tangkap dan lakukan. Dari ayat 2 sampai ayat 5,
Firman Tuhan dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara yang tadi mati rohani, saudara yang masih hidup tapi sebenarnya sudah mati, saudara yang hidup dalam dosa mencemari hidup saudara dengan perbuatan-perbuatan kotor, najis yang tidak kudus itu. Saudara yang mungkin selama ini rohani saudara terlelap tidur, dan firman Tuhan ini katakan, bangunlah. Amin. Dan kuatkanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan dirimu. Mungkin saudara tinggal beberapa orang dalam persekutuan saudara. Mungkin banyak yang sudah mualaf, sudah banyak yang mengingkari iman mereka. Dan hanya tersisa, mungkin hanya saudara sendiri dan sebagainya. Saudara harus kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Amin. Supaya tidak terpengaruh, tidak terhasut, tidak tercemar. Saudara harus kuat dalam iman saudara. Amin. Ayat 3 saudara di sana, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Amin. Turutilah itu. Artinya apa saudara? Tuhan mau saudara menjadi pribadi-pribadi yang taat pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen tapi masih kepala batu, keras hati. Mereka tidak mau melakukan firman. Padahal itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Amin. Dan hiduplah dalam pertobatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dengan tegas, bertobatlah. Selama saudara masih bernapas, itu menandakan Tuhan masih memberi saudara dan saya kesempatan untuk bertobat. Ada orang berkata, Pak Pendeta, rugi jadi orang baik. Rugi jadi orang yang hidup takut Tuhan, cepat mati. Sedangkan orang yang berdosa, orang jahat, malah mereka kelihatannya umur panjang. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang waktu Tuhan, itu rahasia Tuhan. Kalaupun saudara temui bahwa memang ada orang baik, orang hidup takut Tuhan, lalu mereka meninggal di usia yang masih muda, itu rahasia Tuhan. Kalau saudara melihat ada orang jahat tapi kelihatannya dia umur panjang, makanya saya tidak mau hidup baik Pak Pendeta, saya mau umur panjang, saya mau hidup dalam dosa supaya saya umur panjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak juga orang yang jahat yang saya kenal, yang saya tahu, banyak juga yang mati di usia muda. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah temui ada orang yang hidup dalam dosa tapi mereka sepertinya umur panjang, itu rahasia Tuhan. Tuhan memberi dia kesempatan untuk apa? Bertobat. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau isi hidup kita dengan hidup dalam pertobatan. Dan firman Tuhan ini berkata, berjaga-jagalah. Karena apa? Kedatangan Tuhan sama seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan si pencuri itu datang. Dan biasanya saudara, pencuri itu mengawasi kita. Dia tahu jam-jamnya kita. Dia tahu di mana titik lemah kita. Karena kalau kita terus terjaga, sudah pasti dia tidak akan masuk ke rumah kita karena kita masih terjaga. Justru di saat kita lalai, lengah, di saat itulah kesempatan si pencuri itu datang menyatroni rumah saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus diibaratkan sama seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Oleh karena itu, mari kita terus berjaga-jaga. Amin. Seolah-olah Tuhan akan datang hari itu. Makanya kita tidak lalai. Makanya kita terus terjaga. Amin. Berjaga-jagalah. Itulah perintah Tuhan. Bangunlah. Kuatkanlah hatimu. Taat firman Tuhan. Bertobatlah dan berjaga-jagalah. Itu adalah perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara,
Kalau sudah bicara perintah, itu berarti Tuhan mau saudara dan saya lakukan, kerjakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.